Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Wijayanti. Saya adalah guru kelas di MI Syafi'iyah Sukosari, Jogoroto, Jombang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa BPK Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Siberseh Nurjati Cirebon. Hari ini, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi sistem pernapasan manusia dengan menggunakan model pembelajaran PJPL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ya, semuanya hadir ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Oke, kita baca doa sebelum belajar dulu. Bisa dipimpin sama Mas Reza? Yuk. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan sama kita membaca surat pendek ya. Kita baca surat Al-Kautsar dulu bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebelum kita masuk ke belajar hari ini, ke kegiatan belajar mengajar hari ini, untuk pertama kali kita akan membuat kesepakatan kelas. Ini nanti adalah aturan yang akan kita lakukan ketika kita belajar selama 2 jam ke depan. Yang pertama, 1, tertib mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kita harus saling bekerja sama dalam tugas kelompok. Ketiga, semuanya kita harus menjaga kebersihan kelas. Keempat, tugas dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Yang terakhir, tugas harus dikerjakan tepat waktu. Dari kesepakatan kelas ini, apakah ada yang perlu ditambah? Tidak. Semuanya sudah sepakat ya? Untuk menambahkan sikap nasionalisme kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya silakan berdiri. Kita nyanyikan dengan sikap tegap dan penuh dengan hikmat ya. Indonesia tanah air, di sanalah aku berdiri, jangan Indonesia
Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Erni akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah suatu tujuan yang akan kita capai ketika nanti kita belajar, ya. Dan yang pertama, nanti diharapkan siswa dapat menjelaskan secara lisan proses masuk dan keluarnya udara dalam tubuh manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 3 organ utama dalam sistem pernafasan manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, siswa dapat menghasilkan proyek model sistem pernafasan manusia menggunakan bahan bekas secara kreatif dan fungsional. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis hubungan kerja antara organ pernafasan dalam proses inspirasi dan ekspirasi. Agar kita nanti lebih semangat, oleh karena itu kita lakukan tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Sebelum masuk pelajaran selanjutnya, pelajaran hari ini, Bu Guru akan bertanya dulu tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang bernafas. Bernafas itu apa sih? Iya, proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apa saja Kak yang bisa bernafas itu? Semua makhluk hidup yang ada di bumi kah? Iya, semua makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satunya yaitu manusia. Kita ini hidup dengan bernafas. Oke. Sebelum kita mempelajari apa saja sih organ tubuh manusia yang berfungsi untuk atau yang bekerja dalam proses pernafasan, Bu Guru akan menayangkan sebuah video ya. Setelah video nanti ditayangkan, Bu Guru harap kalian semua bisa memetik atau mengambil materi apa saja yang bisa diambil dari video tersebut. Oke, saya siap ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru
dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh, begitu. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Dari video tadi, kita dapat mengambil materi ya. Kalian sudah bisa memahami materi apa yang tadi ditayangkan? Bisa ya? Bisa ya? Tadi tentang apa sih? Materi tentang apa? Sistem pernafasan manusia. Organ-organ apa saja yang bekerja pada sistem pernafasan manusia? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tadi apa saja organnya? Angkat tangan. Dimulai dari hidung, taring, trachea, bronkus, bronkiolus, terus paru-paru atau alveolus. Ya.
Apakah sudah paham Mas Zaki semuanya? Ya, oke. Untuk memahamkan materi ini, Bu Hani punya lagu yang di situ ada nama-nama dari organ pernafasan kita. Agar kita lebih mudah untuk menghafal, kita hafalkan atau kita lakukan nyanyian berikut ya. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen laring-laring trachea, lewati bronkulus juga bronkiolus, sampai alveolus ditutup CO2. Hirup oksigen hey, hirup oksigen hey, hirup oksigen hembuskan CO2. Hirup oksigen hey, hirup oksigen hey, hirup oksigen hembuskan CO2. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Setelah kita pelajari tentang materi-materi tentang sistem pernafasan manusia dan organ-organnya apa saja yang bekerja di situ, maka Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti setiap kelompok akan membuat suatu proyek tentang model organ sistem pernafasan manusia, ya, secara sederhana yang terbuat dari botol. Kemarin sudah ya disuruh Bu Guru membawa peralatannya apa saja? Ya, sudah. Sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Di sini nanti ada urutan-urutan atau cara membuat organ pernafasan yang sederhana dari benda-benda atau peralatan yang sudah sampean bawa dari rumah ya. Semua kelompok silakan bekerja sama ya. Aku aja melihat Udah, silakan semuanya bisa dimulai dari sekarang ya. Yuk.
selesai kegiatan proyeknya, maka kita akan presentasikan satu-satu ya per kelompok. Mulai dari kelompok 1, silakan dibawa maju ke depan hasil proyek yang sudah dibuat. Silakan. Saya akan mempresentasikan karya kami yang membuat organ pernafasan buatan. Organ pernafasan ada 7, rongga hidung, laring, faring, trakea, dan bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Di sini ada laring, faring, trakea, dan 2 cabang bronkus. Di dalam paru-paru ada cabang-cabang kecil yang disebut bronkiolus dan alveolus. Jika diafragma berinteraksi, maka paru-paru akan mengembang, dan jika diafragma mengecil, maka paru-paru juga akan mengepis, disebut sebagai pengeluaran karbon dioksida. Karena kelompok 3 sudah menjelaskan dengan baik, maka akan saya kasih tepuk tangan kelompok 3. Setelah kita melaksanakan presentasi, maka Bu Guru akan memberikan tugas refleksi kepada sampean ya. Itu tujuannya untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang sudah kita praktekkan tadi ya. Untuk itu, maka Bu Guru akan memberikan sebuah soal, ya, beberapa soal yang akan Bu Guru kirim ke HP kalian masing-masing. Ya. Oke, tugas refleksi sudah saya bagikan ke grup. Silakan dibuka dan dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Selesai ya? Oke. Sekarang HP-nya bisa dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Maka. Yuk. Ya, HP-nya sudah dimasukkan ke dalam tas? Oke, hari ini kita telah belajar tentang sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan tadi yang sudah kita pelajari, organ yang paling penting apa aja kira-kira? Apa ya kira-kira? Iya, alveolus atau paru-paru. Paru-paru itu adalah organ yang paling penting pada sistem pernafasan. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ tersebut dengan baik. Dengan cara apa ya kira-kira agar organ paru-paru kita selalu sehat dan tidak terkena penyakit? Ayo, dengan cara apa? Selalu berolahraga. Selain itu apa lagi? Iya, makan minuman yang bergizi dan apa? Jangan merokok atau kita berada di lingkungan orang yang merokok. Hindari asap dan apapun yang menyebabkan sesak nafas. Ya. Oke, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk pelajaran minggu depan ya, materi yang akan kita bahas minggu depan adalah materi tentang sistem pencernaan ya. Oke, nanti di rumah belajar tentang sistem pencernaan agar minggu depan kita bisa belajar dengan lancar ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita baca doa dulu sebelum mengakhiri pelajaran ya. Oke, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ilaihi wa la
Hasanatan sanihin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah kami di jalan sampai di rumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam